Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Media pembelajaran materi pemanasan global kelas 11 oleh Ibu Resti Harahap, SMA Negeri 1 Sayur Tinggi. Bumi diselimuti oleh lapisan udara atau atmosfer yang terutama terdiri dari lapisan atas stratosfer dan lapisan bawah troposfer. Yang dimaksud dengan global warming adalah gejala naiknya suhu udara pada lapisan bawah troposfer secara global. Sekitar 50% dari sinar matahari sampai ke permukaan bumi. Permukaan bumi menyerap sinar matahari itu, lalu memantulkan sinar inframerah ke udara. Gas-gas rumah kaca di troposfer menyerap sinar inframerah yang panas itu, lalu memanaskan udara di sekitarnya. Bila tak dikendalikan, dalam 100 tahun dapat terjadi kenaikan suhu udara 1-5 derajat Celcius. Global warming saat ini disebabkan oleh emisi gas-gas rumah kaca, yaitu limbah dari industri, limbah rumah tangga, limbah pertanian, dan limbah berbahan atau rumahan. Sekitar 50% dari global warming tersebut disebabkan oleh gas CO2 yang terutama berasal dari nafas manusia, asap kebakaran hutan, asap industri, dan asap kendaraan bermotor. Gas CO2 dapat bertahan di troposfer selama 50 tahun. Emisi gas-gas rumah kaca saat ini ditimbulkan oleh negara-negara barat 50%, negara-negara Eropa Timur 25%, dan negara-negara sedang berkembang 25%. Pemanasan global juga disebabkan oleh emisi gas CFC yang terutama disebabkan oleh penggunaan gas CFC pada AC dan kulkas. Sejak tahun 1920-an, gas ini dapat bertahan di stratosfer selama 65-110 tahun. Emisi gas CFC juga menimbulkan lubang ozon. Selain gas CO2 dan gas CFC, pemanasan global juga disebabkan oleh gas-gas rumah kaca yang lain seperti metana, N2O, dan H2O. Dampak negatif utama dari global warming adalah naiknya permukaan air laut dan perubahan iklim di seluruh dunia. Naiknya permukaan air laut itu terutama disebabkan oleh mencairnya es di kutub maupun di puncak-puncak gunung tinggi dan oleh memuainya air permukaan laut. Akibat dari naiknya permukaan air laut adalah terendamnya daerah pantai yang rendah, intrusi air laut ke daratan, dan erosi pantai. Erosi pantai akan bertambah sekitar 1 meter untuk setiap kenaikan 1 cm permukaan air laut. Permukaan air laut diperkirakan akan naik sekitar 100 cm selama 100 tahun ke depan. Perubahan iklim ditandai oleh meningkatnya daerah hujan, meningkatnya bahaya banjir dan erosi, meningkatnya frekuensi dan intensitas badai. Kemudian untuk menghadapi global warming, pemanasan global sebaiknya dihadapi terutama dengan dua usaha: pengurangan laju emisi gas-gas rumah kaca, dan penanggulangan dampak negatif dari pemanasan global itu. Karena pemanasan global terutama disebabkan oleh produksi dan konsumsi gas CO2 dan gas CFC, maka laju pemanasan global terutama harus dikurangi dengan pengurangan gas-gas itu. Penghematan BBF sebaiknya dilaksanakan melalui usaha efisiensi energi, agar penghematan energi itu tidak mengganggu rencana-rencana pembangunan ekonomi. Efisiensi itu misalnya dapat dilaksanakan dengan penggunaan renewable energy resources, misalnya energi surya, energi angin, energi air, energi gas alam, dan biofuels. Penghematan juga dapat dilaksanakan dengan pemberian insentif pada penggunaan angkutan umum agar penggunaan mobil pribadi di seluruh dunia dapat dikurangi. Tahun 1972, konferensi di Stockholm membentuk UNEP, United Nations Environmental Programme, untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan, Eco-Friendly Sustainable Development. Tahun 1987, Montreal Protocol menetapkan bahwa produksi bahan-bahan yang merusak lapisan ozon, terutama CFC, harus dikendalikan. Tahun 1992, Earth Summit di Rio de Janeiro mendorong negara-negara secara sukarela mengurangi emisi gas-gas rumah kaca agar emisi pada tahun 2000 lebih rendah daripada emisi pada tahun 1990. Tahun 1997,
Kyoto Protocol mengharuskan negara-negara maju mengurangi emisi gas-gas rumah kaca agar emisi setiap tahun selama tahun 2008 sampai 2012 berkurang sekitar 5% bila dibandingkan dengan emisi tahun 1990. Tahun 2002, World Summit di Johannesburg menetapkan sasaran-sasaran pembangunan selama abad ke-21, antara lain dengan mengurangi masalah-masalah lingkungan hidup. Tahun 2007, konferensi di Denpasar menetapkan Bali Roadmap sebagai penerapan ke arah konferensi di Copenhagen pada tahun 2009. Demikian pembahasan kita mengenai global warming. Perhatikan tabel perubahan suhu dari tahun 2030 sampai 2070. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.